Salam sehat bagi kita semua. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pelaku ekonomi dan juga peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada dinamakan dia rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Contohnya di sini masyarakat sendiri. Peran daripada rumah tangga konsumen itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Ya, contohnya seperti uang, tanah, tenaga kerja, modal dan juga keahlian. Yang kedua, menerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli dan menggunakan barang ataupun jasa hasil produksi. Yang terakhir itu membayar pajak kepada pemerintah ataupun negara. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini adalah perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Artinya rumah tangga produsen ini sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di mana bahan bakunya diperoleh daripada rumah tangga konsumsi. Peranannya ada 5. Yang pertama, membayar imbalan jasa. Yang kedua, mengelola faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga, menjual barang dan mendistribusikan barang. Yang keempat, menerima pendapatan penjualan barang. Dan yang terakhir itu membayar pajak kepada negara. Nah, yang ketiga ada juga dinamakan dengan rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini berperan sebagai pelaku, pengatur ataupun pengawas kegiatan ekonomi, ya. Di mana pemerintah ini juga dalam melakukan kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pengatur, ya. Artinya selain pengatur atau pengawas kegiatan ekonomi, pemerintah ini juga berfungsi sebagai produsen dan konsumen. Sehingga dalam peranannya sebagai produsen ataupun memproduksi beraneka ragam fasilitas umum yang diperlukan untuk masyarakat banyak. Itulah contoh ataupun fungsi daripada rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah ini dapat kita lihat pada slide, yaitu memberi barang atau jasa. Yang kedua, menerima pajak. Yang ketiga, melakukan barang ataupun jasa melalui badan usaha milik negara. Nah, yang terakhir itu membuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengawasi suatu kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Nah, yang terakhir itu ada juga dinamakan dia rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang harus kita perhitungkan juga keberadaannya. Ya, setiap negara akan selalu bergantung kepada negara lain karena suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya di sini negara kita harus menjalin suatu kerjasama yang baik untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Karena suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhi oleh masyarakat ataupun penduduknya. Selain dari situ, masyarakat luar negeri ini juga berperan sebagai konsumen barang-barang yang berasal dari produsen dalam negeri, ya. Nah, peranannya ada 2, sebagai konsumen dan juga sebagai produsen. Jadi katakan sebagai konsumen itu rumah tangga luar negeri akan membeli barang. Contohnya Indonesia memproduksi barang dan jasa kemudian mengekspor. Nah, sama juga dia kalau dia sebagai produsen, Indonesia memproduksi barang menjadikan ataupun negara luar memberikan barang tersebut kepada negara kita. Ada juga dia sebagai investor pada negara yang sedang berkembang umumnya mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian, terutama pada segi pemodalan. Disinilah peran yang sangat penting masyarakat luar negeri, dia dikatakan sebagai investor. Artinya masyarakat luar negeri mampu menanam modal di suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Nah, dapat kita lihat juga interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, dalam peran pelaku tersebut terdapat beberapa motif, yaitu motif ekonomi itu merupakan alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Motif ini ada 2, ya. Yang pertama intrinsik dan juga ekstrinsik, artinya keinginan ataupun motif untuk
memiliki suatu kegiatan ekonomi yang berasal ataupun berdasarkan kemauan sendiri, sedangkan ekstrinsik berdasarkan dorongan orang lain. Sehingga macam-macam motif ekonomi itu terdiri daripada 5 bagian. Motif untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan, dan motif sosial untuk menolong sesama. Demikianlah materi penjelasan tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dan juga perannya dalam lingkungan sehari-hari ataupun dalam kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.